Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada para wali murid SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, memberikan kesempatan kita untuk terus beramal soleh sampai detik ini. Salat dan salam telah kita curahkan pada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang senantiasa berbahagia, hakikat puasa tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tidak hanya kita menghindarkan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tetapi hakikat puasa kita juga berusaha untuk menyempurnakan pahala puasa itu dengan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Karena jangan sampai kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, 1 bulan ya, melaksanakan kewajiban berpuasa, tetapi nanti di akhir Ramadan ternyata kita mendapati bahwasanya ya, ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak optimal. Kita tidak mendapatkan pahala yang optimal, tetapi ibadah yang kita lakukan ini hanya sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang bisa merusak bahkan menghapuskan pahala puasa yang kita lakukan. Sebagaimana dalam kitab Durratun Nasihin, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Khamsatu asya tuhbitu shaum. Ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa. Yaitu yang pertama adalah al-kadhib atau berbohong atau berdusta, yakni mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam rangka untuk menghindarkan diri dari bahaya atau dalam rangka darurat maka diperbolehkan. Tetapi kebohongan atau kedustaan yang bukan dalam rangka itu, maka itu bisa menjadi perusak ya, pahala dari amal yang kita lakukan. Karena orang yang terbiasa berbohong, maka dia akan berusaha untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Maka jangan sampai momentum Ramadan ya, kita ya masih mudah untuk menggerakkan lisan kita ya, mengucapkan suatu perkataan ya yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian perkara yang kedua yang bisa merusak pahala puasa adalah wal ghibah atau menggunjing ya, menggibah, membicarakan ya, orang lain dengan maksud untuk menjelek-jelekannya ya, mengungkap keburukannya, aibnya dan lain sebagainya ya. Maka itu juga termasuk perkara yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa Ramadan kita. Kita ketahui ya, ketika momen Ramadan banyak diantara saudara-saudara muslim yang menghabiskan waktu ya, terutama ketika menjelang maghrib untuk saling bersilaturahim ya, ngabuburit, jalan-jalan santai, kumpul-kumpul ya, tongkrong-tongkrong ya. Jangan sampai momentum itu ya, yang harusnya bisa kita gunakan untuk beramal soleh ya, menunggu waktu berbuka dengan banyak berzikir, berwirid, baca doa, tapi malah kita habiskan untuk saling ya ghibah ya, membicarakan saudaranya dan lain sebagainya. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa menghapuskan pahala dari puasa Ramadan adalah wan namimah atau mengadu domba.
mengadu orang, mengadu domba ya, membikin perselisihan ya, membikin perceraian, membikin orang saling bertikai ya. Menjadi seorang provokator ya, membuat propaganda yang negatif, menyebarkan ya berita-berita yang hoax ya, yang tidak benar dengan maksud agar terjadi perselisihan di antara saudara-saudara ya, di antara masyarakat ya, di dalam masyarakat ya. Maka jangan sampai ya bulan Ramadan ya kita ya, mungkin masih asik ya, di antara kita ada yang suka ya dengan berita-berita ya gosip ya, atau kita bahkan menambahkan ya berita-berita tersebut kemudian kita sebarkan ya, kita tidak dengan maksud ya untuk saling agar terjadi perselisihan di antara kita ya. Jangan sampai kita seperti itu, karena itu bisa merusak bahkan menghapuskan pahala puasa kita. Kemudian perkara yang keempat yang bisa merusak pahala puasa bulan Ramadan adalah wal yaminul ghumus ya, atau bersumpah palsu ya, berjanji yang palsu ya, PHP ya, pemberi harapan palsu ya. Contohnya ya mungkin ya kita sebagai orang tua ada di antara kita yang menjanjikan kepada anak-anak kita ya, jika ya bisa menyelesaikan target-target tertentu ya dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini akan memberikan janji-janji sumpah-sumpah. Nah, jangan sampai janji atau sumpah yang kita berikan ini adalah janji-janji yang palsu ya. Karena apa? Karena nanti bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sebagai seorang pedagang yang menjajakan barangannya ya, jangan sampai ya memberikan sumpah-sumpah palsu, janji-janji palsu ya, menjamin bahwa barang yang diberikan atau dijual baik ya, tapi ternyata ada yang ditutupi, ada yang kebusukannya dan lain sebagainya. Nah, maka ya, kita jaga ya, jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian ya perkara yang terakhir yang bisa merusak atau menghilangkan pahala puasa kita adalah wan nadhuru bisyahwat, atau memandang lawan jenis ya dengan syahwat, dengan nafsu ya. Kita lihat ya perkembangan teknologi sekarang ya, begitu mudah kita mengakses ya informasi ya atau tayangan-tayangan ya yang banyak sekali yang mengumbar aurat ya, mempertontonkan ya aurat dari lawan jenis ya. Tidak hanya aurat tapi gerakan-gerakan dan lain sebagainya. Termasuk bahkan yang terjadi di bulan Ramadan ya, ada tayangan-tayangan di televisi pun ya yang ternyata malah mengundang syahwat ya, tarian, goyangan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita ya terlena dengan hal tersebut ya, kita ya disibukkan atau kita tertarik ya melihat hal tersebut sehingga membangkitkan syahwat kita ya. Maka mari ya momentum Ramadan ini ya benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita optimalkan dengan baik ya, kita jaga penglihatan kita dari memandang yang dilarang, diharamkan, kita jaga telinga kita dari mendengarkan yang dilarang ya, dari mendengarkan berita-berita yang tidak benar ya. Kemudian dari kita jaga mulut kita tadi ya, dari membicarakan keburukan orang lain ya, ghibah, menggunjing, bersumpah palsu ya. Kemudian kita jaga tangan kita ya dari perkara-perkara yang diharamkan, mencuri, mengambil yang bukan milik kita. Kita jaga kaki kita dari melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang maksiat, yang dilarang, yang sia-sia dan lain sebagainya. Maka akhirnya ya, mari kita berharap semoga momentum Ramadan yang akan kita jalani 30 hari ini, 1 bulan ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan kelak kita di akhir Ramadan termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan predikat takwa dan yang mendapati Ramadan kita tidak sia-sia. Pahala benar-benar kita dapatkan dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit kutum dari kami. Akhir dakwah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.